قال فإن لم يفعل فإن تمت صلاة المقتدي أولا انتظر في تشهد أو سلم walau ahrama ma'al imam summa akhraja nafsahu. Nah, sekarang masalah lagi dalam masalah sholat jamaah. Kalau semua ada seorang yang sholat jamaah, lalu setelah sholat berjamaah kemudian dia keluar, akhraja nafsahu minal jamaah wa atamma munfaridan jaza, boleh saja. Tapi begitu dia keluar daripada sholat jamaah, maka mulai saat itu dulu dia sudah tidak lagi terhitung sebagai seorang yang sholat jamaah, jadi pahalanya terputus sudah. Gal, lakin yukrahu bila udrin. Kalau tanpa udzur hukumnya makruh. Jadi makruh kan boleh. Tapi kalau dia tinggalkan karena dia ikut perintah agama, dia dapat pahala meninggalkan pekerjaan itu. Walau wajadal imama raki'an ahrama muntasiban summa kabbara lirruku'i fa in waqa ba'du takbiratil ihrami fi ghairil qiyami lam tan'aqid. Kalau seumpama seorang yang ingin melaksanakan sholat jamaah, makmumnya masbuk karena imam sudah dalam keadaan ruku, akhirnya makmumnya takbir. Begitu takbir, sebagian takbirnya itu bersamaan dengan ruku, takbiratul ihramnya itu bersamaan dengan ruku. Gimana hukumnya? Tidak sah, karena takbiratul ihram itu harus semuanya dalam keadaan berdiri. Kalau sebagiannya itu dalam keadaan ruku, nggak sah takbirnya, karena syaratnya takbiratul ihram berbeda dengan takbiratul intiqal. Nah, takbiratul ihram itu adalah takbir yang dilaksanakan, diucapkan ketika pertama kali masuk dalam sholat. Itu takbiratul ihram itu namanya. Itu disyaratkan dalam keadaan berdiri semuanya dari awal sampai akhir. Jadi harus Allahu Akbar berdiri, baru kemudian Allahu Akbar yang kedua itu sunnah. Tanpa Allahu Akbar pun nggak jadi masalah, yang penting rukuk gitu. Cuma sunnah untuk takbir untuk apa? Takbiratul intiqal namanya itu. Nah, kemudian kalau dia mendapati imam di waktu rukuknya sebelum imam bangun i'tidal dengan kadar waktu tumakninah, yaitu kadar diam dengan kadar membaca subhanallah, itu aja, berarti dia dapatkan rakaat tersebut. Tapi kalau dia itu takbir Allahu Akbar, dia rukuk, ketepatan ketika dia rukuk langsung imam i'tidal, nggak dapat dia rakaat tersebut. Tapi kalau semua dia dapat, walaupun sebentarnya itu dengan kadar membaca subhanallah saja, maka dia dapatkan rakaat tersebut. Ya. Itu maksudnya di sini. Fa in waqa'a takbiratul ihram fi ghairil qiyami lam tan'aqid. Fa in wasala ila haddi ruku' al-mujzi' wa atma'anna qabla raf'il imam an haddi ruku' al-mujzi' hasalat lahu raka'ah. Ini. Kalau seumpama dia ikut ruku' dan mendapati rukuknya imam dengan kadar tumakninah, ya, maka dia dapatkan rakaat tersebut. Kalau tidak, sah sholatnya, tapi nanti harus tambah rakaat tersebut, nggak dihitung. Jadi rukuknya nggak dihitung, i'tidalnya nggak dihitung, sujudnya 2 kali itu nggak dihitung sampai bangun lagi, itu baru dihitung. Rakaat yang tadi nggak dihitung. Fa in syakka hal rafa'al imam an haddil muzzi' qabla wusuli ila haddil muzzi' aw ba'dahu aw kana ruku' ghaira mahsubin lil imam ka muhdis. Sekarang kalau semua dia ragu, apakah dia mendapatkan kadar tumakninah ketika rukuk bersama imam atau tidak, atau ketika dia itu dalam keadaan rukuk imam masih rukuk juga, atau sudah berdiri, dia ragu masih. Gimana hukumnya? Katanya au kana ruku' ghaira mahsubin lil imami ka muhditsin, sama seperti muhdis. Wa kadza min man bihi najasatun khafiyatun aw ruku' khamisah lam yudrik ar-rak'ah fi dzalika kulli. Jadi dia enggak mendapatkan rakaat itu semuanya. Kenapa? Al-syakku al-yaqinu la yazalu bisyak. Jadi dia dalam keadaan ragu.
Sehingga apa? Yang yakin dia nggak dapat, dapatnya dalam keadaan ragu. Yakinnya nggak dapat, gitu. Yakinnya nggak dapat, dapatnya ragu. Sehingga yakinnya itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu. Wa mata adrakal i'tidala fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukabbiran. Dan kapan dia mendapatkan i'tidal? Misalnya apa? Imam sudah i'tidal. Terus gimana selanjutnya? Sudah ikuti imam. Setelah i'tidal apa? Sujud. Maka takbir sujud bersama imam, sama, ikuti, tapi tidak dihitung untuk dia rakaat itu gitu. Karena mendapati imam setelah ruku. Wa yusabbi wa tashahhad ma'ahu fi ghairi mawdihi, padahal bukan tempatnya dia, ya, bukan tempatnya dia i'tidal, bukan tempat dia tasbih, bukan dia tempat dia tasyahud kalau imamnya tasyahud, bukan tempatnya dia. Tapi tetap dia disunahkan gitu. Lil mutaba'ah, semuanya itu lil mutaba'atil imam itu. Gal walau adrakahu sajidan au mutasyahidan sajadah. Kalau semua mendapati imam dan keadaan sujud, gimana? Sujud. Jangan nunggu gitu. Kadang-kadang kan kita nunggu gitu loh. Nanggung kita nunggu sampai dia berdiri. Bagi orang yang semacam itu, pertimbangannya, apakah dia itu bisa mempertimbangkan juga? Sebelum dia itu berdiri, dia bisa meyakinkan dirinya dia masih hidup. Gitu loh. Mending dia ikuti, siapa tahu kalau pada waktu dia ikuti dia meninggal. Gitu. Sebagaimana pertimbangan itu dilakukan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau bangun dari tidurnya, kemudian dia bertayamum. Setelah bertayamum dia ambil wudu. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah menegur Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau bertayamum sedangkan wudu, air wudu ada. Maka kata Nabi SAW, aku takut sebelum aku sampai ke tempat wudu aku sudah meninggal, sehingga aku tayamum dulu. Sama seperti itu. Jadi kalau kita itu mendapati imam dalam keadaan i'tidal atau sujud yang pertama atau yang kedua atau dalam keadaan tasyahud, ikuti. Kan dalam mengikuti sholat bersama imam, tambah lama kita dapatnya, tambah banyak pahala yang kita dapatkan. Harusnya seperti itu. Tambah lama kita dapatkan jamaah, tambah banyak pahala yang kita dapatkan. Tambah sedikit kita dapatkan. Tambah sedikit seperti apa? Imam sudah mau salam, ikut aja. Berarti dapat pahala salamnya. Sedikit tapi pahalanya beda sama kalau dapat 1 rakaat. Yang dapat 1 rakaat beda sama yang dapat 2 rakaat. Yang dapat 2 rakaat beda sama yang dapat 3 rakaat. Dan itu seterusnya. Tambah sedikit dapatnya, tambah sedikit pahalanya. Tambah banyak dapatnya, tambah banyak pahalanya. Gitu. Nah, jadi kalau kita mendapati imam dalam keadaan apapun, pada waktu kita datang ke tempat jamaah, asalkan datangnya itu dalam keadaan tenang, bisakinatin, wawaqorin, jangan terburu-buru, jangan pakai berlari-lari, sampai menyebabkan dirinya itu ngos-ngosan, akhirnya menyebabkan dia tidak khusyuk dalamnya. Makanya diperintahkan untuk bisakinah wawaqor gitu. Nah, itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya supaya kita tidak kehilangan banyak pahala. Jadi apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan jangan dibuang-buang. Apa yang bisa kita tinggalkan daripada kemaksiatan maka sejauh-jauhnya kita hindarkan. Tapi apa yang bisa kita lakukan daripada kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan itu, jangan kita sia-siakan, walaupun itu kecil. Nah, karena bisa jadi itu adalah terakhir. Nah, sehingga Nabi SAW berpesan secara simbolis, karena kenapa secara simbolis kok yang dijadikan simbolisnya itu adalah sholat? Karena sholat itu adalah sesuai dengan sabda Nabi di dalam hadis yang lainnya, as-sholatu khairu maudhu'in fa in syaa falyastaqlil wa in syaa falyastaksir. Sholat itu adalah sebaik-baik yang dituju oleh manusia. Kalau dia mau silahkan dipersedikit, kalau dia mau silahkan diperbanyak. Nah, jadi Nabi SAW bersabda apa? Sallu sholata muwaddi'. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang terakhir melaksanakan sholat. Kalau semua kita tahu, kita akan divonis besok. Ini adalah sholat terakhir sebelum kita divonis. Bagaimana kita menjalankan sholat tersebut? Sholat terakhir kita itu tentunya akan kita sempurnakan, kita akan jalankan dalam keadaan khusyuk,
kita akan sempurnakan sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Begitulah harusnya kita menjalankan semua kebaikan itu seperti itu gitu. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan kita yang terakhir. Dan sebaliknya, kalau untuk keburukan maka kita hindari sejauh-jauhnya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kalau sudah kita terlanjur masuk ke dalamnya, ya cepat-cepat kita bertobat kepada Allah SWT. Jangan kita bosan untuk bertobat. Yang penting kita bertobat, kita akui. Karena kelemahan kita, masuk lagi, nggak apa-apa, tobat lagi. Masuk lagi, nggak apa-apa, tobat lagi. Yang penting tobat. Gitu. Jadi biar setannya itu marah sama kita. Gitu. Yang penting kita tobat. Ngomong lagi, gibah lagi, ngerumpi lagi, fitnah lagi. Ya sudah, penting tobat lagi. Jadi jangan kita ngeremehkan dosa, tapi jangan kita juga ngeremehkan tobat. Karena tobat itu adalah pintu keluarnya, solusinya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kita tahu kapan kita mendapati imam dalam keadaan apapun. Ketika kita terlambat sholat jamaah, maka kita harus langsung menyusulnya tanpa kita menunggu sampai dia berdiri ke rakaat berikutnya. Jadi langsung kita susul ya. Au jalasa bila takbirin. Walau adrakahu sajidan au mutasyahidan sajad. Au jalasa bila takbirin. Jadi kalau seumpama dia mendapati imam ya, yulusil masbuk ya. Adrakahu sajidan, semua dia itu mendapati imam dalam keadaan sujud. Au mutasyahidan, atau dalam keadaan tasyahud. Maka sajad, langsung dia sujud. Atau duduk bila takbirin. Kenapa kok bila takbirin? Takbirnya cukup yang pertama tadi. Apa takbirnya? Takbiratul ihram. Tapi waktu takbir intikal nggak usah, karena sekarang bukan lagi takbir intikal. Bagi dia bukan takbir intikal. Takbir intikalnya dia kan ngikuti imam. Imam sedang tidak takbir intikal, tapi dia sedang melaksanakan. Nggak lagi takbir intikal. Cukup takbir pertama saja buat dia, takbir ihram. Sehingga apa? Allahu Akbar, langsung duduk, gak usah pakai takbir lagi, langsung sujud, karena imam sedang sujud. Kecuali kalau semua imamnya lagi takbiratul intikal, baru takbir juga gitu. Itu maksudnya ya. Wa in adrakal imamu qabla an yusallima adraka fi diratul jamaah. Dan seseorang itu selama masih mendapati imam sebelum imamnya itu mengucapkan salam, berarti dia terhitung sebagai seorang yang melaksanakan sholat jamaah. Asalkan dia mendapati imam sebelum dia mengucapkan salam, walaupun detik-detik akhirnya. Faham? Sehingga kalau dia bersumpah, wallahiladzim aku sholat jamaah tadi, iya dapat, memang dia sholat jamaah, walaupun akhirnya gitu. Tapi kalau sudah dia bilang assalamualaikum, baru dia Allahu Akbar, nggak dapat lagi. Kalau sudah mim dari alaikum diucapkan oleh imam, udah selesai sudah. Sehingga kalau dia itu mengikuti imam tersebut, sudah tidak terhitung sebagai sholat jamaah, terputus sudah. Tapi selama dia masih belum mengucapkan salam, mau satu rakaat sebelumnya, atau sebelum satu rakaat, atau di waktu detik-detik akhir sebelum salam, maka terhitung sebagai seorang yang melaksanakan sholat jamaah dan mendapatkan fadilahnya jamaah, walaupun pahalanya ya sedikit gitu loh. Jangan mengharapkan fadilahnya banyak. Karena apa? Karena dapat akhirnya. Nabi SAW sudah meletakkan qaidah di situ, qaidah untuk mendapatkan pahala dari kebaikan kita. Apa itu? Qadrul ajr ala qadril nasab. Jadi kadar pahala yang akan kita dapatkan tergantung kepada kadar energi yang terkeluarkan. Tambah sedikit energi yang dikeluarkan, ya tambah sedikit pahala yang kita dapatkan. Tambah banyak energi yang kita keluarkan, tambah banyak pahala yang kita dapatkan. Itu kaidahnya, barometernya di situ gitu ya. Wa ma adrakahu fa wa awwalu salatihi, dan apa yang didapati oleh makmum yang masbuk ya, itu salatnya yang pertama. Itu rakaat yang pertamanya itu ya. Wa ma yati bihi ba'da salamil imam fa wa akhiru salatihi fa yu'idu fihil kunut. Kemudian yang ditambah setelah salatnya imam, itu salatnya sendiri. Sehingga apa? Yang disunahkan bagi salat-salat yang sepertinya, maka tetap disunahkan baginya. Misalnya apa?
karena dia itu mendapati imam pada rakaat kedua dari salat subuh, maka berarti rakaat keduanya salat subuhnya kan masih belum terlaksana, dia laksanakan sendirian setelah salamnya imam kan, maka ada kunutnya sendiri nanti gitu loh. Nah, nggak cukup dengan kunutnya imam yang pertama tadi, karena kunut yang dia baca tadi mutaba'atul imam, yang sekarang sendiri, disunahkan sendiri gitu. Itu maksudnya. Wajib mutabatul imam fil af'al, dan wajib hukumnya kalau sudah kita mengikuti salatnya imam dalam salat jamaah, maka wajib mutabaatul imam. Wal yakun ibtida'u fi'lihi mutaakhiran an ibtida'ihi wa mutaqaddiman ala faraghihi. Nah, ini barometernya. Ibtida'u fi'lihi, permulaan pekerjaannya makmum, ya. Kemudian atau berlalu dari permulaan pekerjaan imam. Nah, jadi awal pekerjaan makmum setelah awal pekerjaan imam. Nggak boleh bersamaan. Kalau bersamaan hukumnya apa? Makruh. Kalau mendahului pekerjaan imam, hukumnya apa? Haram. Kalau mendahului satu rukun, haram. Kalau dua rukun, batal sholatnya gitu loh. Mutaqaddiman ala faraghihi, tapi harus mendahului sebelum selesainya. Faham? Misalnya apa? Imam rukuk, sudah rukuk, baru makmum rukuk juga. Tapi makmum itu rukuk sebelum imam bangun untuk i'tidal. Nah, gitu loh. Jadi dia itu mendahului sebelum dia selesai, gitu loh. Ya, itu yang harus dilakukan. Jangan terlalu lama sampai imam selesai rukun yang berikutnya, baru kemudian makmum mengikutinya, menyusulnya. Itu nggak benar juga. Makruh itu yang semacam itu. Nah, jadi kapan imam rukuk, nggak lama kemudian makmum juga rukuk. Kapan imam i'tidal, nggak lama kemudian makmum juga i'tidal. Kapan imam sujud, nggak lama kemudian makmum juga sujud. Nggak boleh bersamaan, nggak boleh berjauhan jaraknya, gitu loh. Sampai kemudian imam bangun dari sujud yang kedua, sujud yang pertama, gitu loh. Apalagi sampai terlambat sampai sujud lagi yang kedua, jangan gitu. Walau garanahu fi takbiratul ihram. Nah, sekarang wa itabiu fil aqwali, dan boleh kalau seumpama wajib mengikuti juga dalam akwal, ya. Aidon, tapi nggak wajib, ya. Illa ta'min. Nah, kecuali ta'min fayuqarinhu. Maka sunnah kalau di dalam akwalnya imam itu tidak yutabi'hu, bukan apa mengikuti ya. Kalau mengikuti kan setelahnya, ya, setelah imam baru makmum. Nah, kecuali kalau waktu membaca amin, usahakan bersamaan dengan aminnya imam. Makanya ketika imam membaca amin, usahakan dikeraskan suaranya dengan keras yang tidak keras banget, tidak pelan banget, sekiranya makmum yang di belakang itu mendengar. Nah, untuk apa? Supaya makmum itu bisa membersamakan aminnya bersamaan dengan aminnya imam, gitu. Karena apa? Karena ada hadisnya yang diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya imam, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, gitu. Nah, sehingga apa? Nah, jadi usahakan supaya kita tahu bahwasanya amin kita bersamaan dengan aminnya imam. Imam itu waktu baca amin dikeraskan suaranya, gitu loh. Nah, waladhdallin, diam dulu, jangan langsung amin, diam dulu. Amin. Nah, gitu. Nah, jadi sama-sama dengan makmum yang belakang, sehingga samaan nantinya. Gal, walau qarna fi takbiratul ihram, tapi kalau bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau yang lainnya kan harus jangan bersamaan, tapi mengikuti imamnya, makmum setelah imamnya, walaupun di dalam akwal, dalam perkataan juga, kecuali dalam perkataan amin. Nah, tapi kalau takbiratul ihramnya itu bersamaan gimana? Walau qaranahu fi takbiratul ihram au syakka hal qaranahu lam tanaqid, enggak sah salatnya. Kalau takbiratul ihram enggak sah. Karena apa? Karena di antara syaratnya jamaah takbiratul ihram makmum harus terlaksana setelah takbiratul ihram imam. Nah, takbiratul ihram itu akan terlaksana setelah kita mengatakan ra' dari akbar. Allahu akbar, baru makmum mengatakan Allahu akbar. Kalau imam baru mengatakan Allah, enggak sah.
yang belakang itu. Harus setelah bar baru kemudian makmum mengatakan Allah. Au fi ghairihi kuriha. Tapi kalau bersamaan dia takbir untuk rukuk, Allahu akbar samaan, Allahu akbar samaan. Atau sami Allah liman samaan. Makruh hukumnya. Wa fatatu fadilatul jamaah, akan menghilangkan pahalanya fadilat jamaah. Wa in sabaqu ila ruknin bi an raka'a qablahu kuriha. Kalau seumpama justru makmumnya ya mendahului imamnya ila ruknin bi an raka'a qablahu kuriha, makruh. Wa nidwal audi ila mutaba'ati, bahkan sunnah untuk kembali lagi. Wa in sabaqu bi ruknin bi an raka'a wa rafa'a thumma makasa hatta rafa'al imamu haruma. Nah, tapi kalau semua mendahului dengan rukun, sekiranya dia itu rukuk dan kemudian jadi dia mendahului. Kalau dia itu mendahului sebagian rukuknya, sebagian rukunnya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau seumpama dia itu mendahului dengan satu rukun, misalnya apa? Dia rukuk, lalu dia berdiri, baru imam rukuk. Nah, berarti mendahului satu rukun. Gimana hukumnya? Haram hukumnya gitu. Kalau dua rukun batal. Walam tabtul. Au bi ruknaini amdan batalat. Au sahwan falah. Atau dua rukun dan dia sengaja dilakukannya, batal salatnya. Au sahwan falah, maka tidak batal. Wala yu'taddu bi hadzi rakaat, dan tidak dihitung rakaat ini. Wa in takhallafa, ini masalah lain panjang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.